Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, seluruh dunia tengah berusaha untuk menahan laju penularan COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Salah satunya dengan cara pengadaan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN tengah menyiapkan infrastruktur satu data guna mendukung transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Selanjutnya, Bio Farma akan fokus pada penyimpanan vaksin COVID-19 dan akan melakukan berbagai persiapan agar siap melakukan pendistribusian setelah mendapatkan izin penggunaan dari Badan POM. Pemirsa, hingga hari ini masyarakat dunia termasuk Indonesia masih berusaha untuk bisa melawan COVID-19. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pengadaan vaksin. Indonesia sendiri sudah teruji pengalamannya melalui PT Bio Farma dalam hal memproduksi dan juga mendistribusikan vaksin. Di sisi lain, Indonesia sendiri juga mempunyai lebih dari 23.000 tenaga vaksinator yang siap melayani vaksinasi ke masyarakat. Ditambah, pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga membangun infrastruktur satu data guna menunjang kegiatan vaksinasi COVID-19. Saya mulai menelusuri perjalanan ke Bio Farma yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Bio Farma sendiri merupakan salah satu perusahaan BUMN di bidang produsen vaksin dan antisera, ditunjuk pemerintah untuk melakukan sistem informasi satu data vaksin COVID-19. Data yang dikelola oleh Bio Farma tidak hanya terbatas oleh penerima vaksin, namun juga data-data vaksin yang didistribusikan. Ini adalah jenis-jenis vaksin ya yang biasa kita produksi di Bio Farma. Ada vaksin yang attenuated atau yang dilemahkan. Halo, selamat siang Pak Iwan. Oh, selamat siang Mas Jason, selamat datang di Bio Farma. Terima kasih, ternyata tempatnya bagus juga ya Pak ya. Ini pertama kali saya kesini nih Pak. Oh iya, ini museum karena ini gedung heritage karena kita kan sudah 130 tahun ya. Jadi ini adalah peninggalan dari karya-karya pendahulu kita yang bekas-bekasnya itu bisa kita pelajari menjadi pelajaran bagi kita. Oke, Pak Iwan, mumpung saya sudah sampai di Bio Farma Bandung, Jawa Barat, saya mau tanya, apa kabar 1,2 juta vaksin yang sudah datang dari Sinovac ke Indonesia, Pak? Ya, jadi kita persisnya kemarin tanggal 6 Desember kita sudah terima vaksin dalam bentuk final product atau vaksin jadi dan sudah datang, alhamdulillah sudah sampai di Bio Farma, sekarang sudah disimpan di Bio Farma di cold room ya, karena penyimpanan kita di suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, ini dilakukan beberapa uji untuk memastikan mutu dari vaksin itu. Ada netralisasi, kemudian ada sterility dan lain sebagainya yang dilakukan baik oleh Bio Farma maupun oleh Badan POM. Gitu. Oke, ini terkait dengan siapa yang mendapatkan vaksin ini duluan, Pak? Karena kalau kita baca di pemberitaan, ini kan adalah tenaga-tenaga kesehatan. Apakah sudah spesifik tenaga kesehatan yang mana by name, by address, atau seperti apa, Pak? Ya, dari list yang kita ketahui, yang akan mendapatkan adalah tenaga kesehatan yang mereka di garda terdepan untuk menangani mereka yang terkena COVID-19 ya. Yang berikutnya adalah mereka yang bekerja di publik gitu ya, TNI Polri, kemudian mereka juga yang banyak pelayan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Oke, ini yang juga menarik untuk dibahas adalah terkait dengan infrastruktur digital yang dibangun terkait dengan distribusi vaksinasi. Bisa dijelaskan Pak, infrastruktur seperti apa, digital yang seperti apa Pak? Ya,
Persis infrastruktur digital yang kita bangun adalah yang end-to-end, artinya ini untuk memastikan dari sisi pendistribusian. Dari sisi pendistribusian kita menggunakan atau mengenal dengan namanya cold chain system ya. Nah itu menggunakan rantai dingin, itu harus dipastikan bahwa vaksin yang kita berikan atau yang kita distribusikan itu melalui yang namanya GDP, Good Distribution Practices ya. Dari mulai kita keluar dari Bio Farma sampai kemudian nanti ke end user atau sampai ke puskesmas itu dijaga ininya, itu rantai dinginnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan digital tadi infrastruktur itu untuk memastikan dari keamanan dari produk ini. Di masing-masing produk itu nanti ada namanya barcode, di scan gitu ya. Nah nanti akan mengetahui kapan itu produknya itu dibuat, nomor batch-nya berapa, expire-nya kapan, itu akan diketahui. Nah itu juga untuk memastikan bahwa produk ini tidak dipalsukan. Dan juga untuk memastikan dari sisi stok ya, stok yang kita yang kita sediakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tidak ada, untuk memastikan juga tidak ada duplikasi nanti penggunaan vaksin di masyarakat gitu. Selain Bio Farma, pemerintah juga menunjuk PT Telkom Indonesia untuk melakukan sistem informasi satu data vaksin COVID-19. Dan saya pun melanjutkan perjalanan menemui pihak Telkom Indonesia untuk mengetahui proses sistem informasi satu data yang digadang-gadang akan mengawali revolusi dunia kesehatan nasional. Sistem informasi satu data penerima vaksin COVID-19 sendiri dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data dan menghindari informasi data ganda. Selamat siang Mas Fajri. Selamat siang. Apa kabar Mas Fajri? Baik Mas Jason. Lagi sibuk nggak nih Mas Fajri? Biasa saja. Ada meeting-meeting, ada berbagai aktivitas begitu ya. Salah satunya kita sedang membantu pemerintah juga, KPCPEN khususnya, untuk membangun sistem informasi satu data vaksin COVID-19. Nah ini nih yang menarik terkait dengan membantu pemerintah dan juga KPCPEN dalam hal ini terkait dengan infrastruktur. Satu data yang saya baca ini juga melibatkan Telkom dan juga banyak pihak stakeholder terkait dan juga beberapa kementerian. Bisa dijelaskan maksudnya infrastruktur satu data ini maksudnya apa Mas Fajrin? Ya, jadi seperti mungkin kita tahu bahwa vaksin COVID-19 itu akan datang secara bertahap, sehingga butuh ditentukan siapa-siapa saja yang kita prioritaskan untuk memperoleh vaksin COVID-19 ini terlebih dahulu. Maka butuh sistem yang dapat mengeluarkan output berupa prioritas siapa-siapa saja yang berhak divaksin. Nah inilah yang kemudian sedang dibangun oleh seluruh pihak yang terkait, dan Telkom tentu saja terlibat dalam teknologi yang dibutuhkan kaitannya dengan infrastruktur tadi. Mas Fajrin, dalam sistem satu data ini sebenarnya bisa dijelaskan peran Telkom di sini sebenarnya kan mengumpulkan data. Bisa dijelaskan seperti apa spesifiknya, Mas Fajrin? Ya, jadi dalam pengumpulan data ini tentunya kita membutuhkan teknologi, infrastruktur yang tentu saja tidak sederhana. Kami sebagai perusahaan yang bergerak ke arah digital dan teknologi memang memiliki pengalaman di dalam bidang big data analytics. Sehingga apa yang kami kembangkan adalah kami menyiapkan infrastruktur tadi begitu ya, baik itu dari sistem atau konektivitasnya begitu, termasuk platform yang dibangun di atasnya. Nah, dari sistem informasi inilah kemudian kami mengintegrasikan data dari berbagai sumber tadi dan mengumpulkannya dalam dashboard. Beberapa hari lalu disebutkan bahwa sudah ada 1,2 juta vaksin yang hadir di Indonesia. Nah, 1,2 juta ini ketika nanti sudah dari sisi izin dan lain sebagainya itu keluar, itu akan divaksin kepada siapa? Ini akan di-pair ke dalam sistem informasi tadi begitu ya, kepada siapa saja, ujung-ujungnya by name, by address. Nah, sistem inilah yang nanti akan menghasilkan prioritas tadi begitu ya, bahwa oh ternyata vaksin yang datang sejumlah sekian. Sekian ini akan di-match-kan, dipasangkan kepada penduduk by name, by address. Dengan besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, diharapkan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas dapat membantu pemerintah melalui program vaksinasi mandiri nantinya.
Vaksin COVID-19 ini pun tentu menjadi harapan masyarakat untuk bisa melawan COVID-19. Masyarakat diharapkan dapat percaya dengan upaya pemerintah untuk menyediakan vaksin yang aman dengan melalui berbagai tahapan dan juga uji klinis yang dilakukan serta izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Namun selagi kita menunggu vaksin dan sampai nantinya proses vaksinasi dilakukan, masyarakat diharapkan untuk tetap terus mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV.